Kunjungan kerja Ketua DPD RI ke Kalimantan Barat ditutup dengan mengunjungi Istana Amantubillah yang merupakan pusat dari Kerajaan Menpawah. Istana Amantubillah dibangun pada masa pemerintahan Gusti Jamiril yang memiliki gelar Panembahan Adi Wijaya Kesuma yang merupakan Sultan ketiga Kesultanan Menpawah, yaitu pada tahun 1761 sampai 1787. Istana Amantubillah sendiri memiliki arti aku beriman kepada Allah. Dalam perjalanannya, istana ini pernah mengalami kebesaran di tahun 1880, tepatnya saat tampuk kekuasaan dipegang oleh Gusti Ibrahim yang memiliki gelar Panembahan Ibrahim Muhammad Syafiuddin dan berkuasa di tahun 1864 hingga tahun 1982. Setelah kekuasaan Jepang berakhir dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Kesultanan Menpawah menyatakan bergabung dengan NKRI dan menjadi daerah yang termasuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini Istana Amantubillah dipimpin oleh Pangeran Ratu Mulawangsa sebagai Raja ke-13 Kerajaan Menpawah yang merupakan anak pertama dari Panembahan Muhammad Taufik Akamidin. Kini Kompleks Istana Amantubillah sudah beralih fungsi menjadi Museum Kerajaan Menpawah yang menyimpan berbagai peninggalan kerajaan. Kerajaan Menpawah memiliki sejumlah aset dengan nilai historis yang tinggi. Oleh sebab itu, Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti meminta pemerintah Kabupaten Menpawah memberikan perhatian lebih kepada aset-aset tersebut. Hal ini disampaikan oleh Lanyala saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya ke Balairung Istana Amantubillah Menpawah, Lanyala juga dipercaya untuk menerima gelar kehormatan yang diberikan langsung oleh Daeng Datu Ridwan. Atas kehendak yang amat mulia Baginda Diraja Amantubillah, berkenan merestui A.A. Lanyala Mahmud Mataliti diberi anugerah Yang Mulia Bakti Amantubillah dengan membawa gelar Pangeran Wiranaka Laksana. Juga menjalani proses ritual adat buang-buang dan toana, yaitu ritual adat untuk pembersihan diri. Upacara ini merupakan bagian dari ritual adat penganugerahan gelar bangsawan di lingkungan masyarakat Menpawah. Pada kesempatan itu juga Raja Menpawah ke-13, Pangeran Ratu Mulawangsa Mardan Adi Jaya Kesuma Ibrahim mengajak Lanyala melakukan ziarah ke makam Sinuhun Ratu Kesumba dan Raja-Raja Menpawah yang terletak tidak jauh dari istana. Lanyala juga diajak meninjau beberapa lokasi bersejarah bagi Kerajaan Menpawah seperti situs cagar budaya Benteng Kota Batu, dan hutan adat rawa alam Kerajaan Menpawah. Kehadiran Lanyala di Menpawah juga mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat Menpawah. Ya, penting kita sangat senang dan bangga bahwa Keraton Amantubillah itu didatangi sama Bapak Ketua DPD RI. Dengan kehadiran ini, harapan kami Kabupaten Menpawah lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan, pendidikan, dan budaya yang ada di Kabupaten Menpawah ini. Bagi Lanyala, kontribusi kerajaan dan keraton amat besar bagi berdirinya Republik Indonesia. Para raja dan sultan senusantara dengan jiwa besar merelakan aset mereka untuk dipergunakan oleh bangsa. Maka tak salah jika disebut bahwa kerajaan merupakan salah satu pemegang saham Republik ini. Dan sudah seharusnya lah kerajaan dan Kesultanan Nusantara diajak dan diberi peran dalam pembangunan bangsa.
Untuk itu, DPD RI akan terus menggelorakan rencana amandemen perubahan kelima untuk mengembalikan hak kalangan non-parpol sehingga bisa ikut menentukan wajah dan arah perjalanan Indonesia ke depan. Oleh karena itu, saya menyatakan akan memperjuangkan semua amanat para Raja dan Sultan Nusantara yang diberikan kepada saya dalam deklarasi Sumedang yang termaktub dalam 7 titah Raja dan Sultan Nusantara. Lanyala melanjutkan, DPD RI akan terus menyuarakan posisi kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam lahirnya negara ini, agar ada perhatian dari publik juga pemerintah. Menurut Lanyala, hanya bangsa yang besar yang mampu menghargai sejarah kelahirannya.